Lantas bagaimana perkembangan terbaru penanganan korban banjir di Tapanuli Selatan? Kita sudah terhubung dengan Ridwan Anggara, jurnalis Transmedia. Halo, selamat siang Ridwan. Bagaimana kondisi terkini di sana Ridwan dan bagaimana kondisi Anda? Apakah Anda sehat di sana? Ya, selamat siang Lia. Kondisi saya saat ini cukup sehat ya. Ya Ridwan, bagaimana penanganan korban banjir di Tapsel saat ini? Saya bisa jelaskan ya, kondisi banjir di Tapanuli Selatan saat ini, korban meninggal dunia sudah mencapai 41 orang dan korban luka ringan maupun luka berat ada 230 orang. Untuk 16 orang meninggal dunia yang tidak teridentifikasi sudah dikuburkan secara massal, tidak memungkinkan ya. Namun hingga saat ini alat berat masih terus berdatangan, sejumlah bantuan juga sudah mulai terlihat berdatangan dia, dan pembukaan akses jalur yang terputus kemarin pelan-pelan sudah mulai terbuka untuk kemudian dilalui oleh para tim melakukan pencarian ya. Ya, Ridwan, di Tapanuli Selatan ada beberapa wilayah. Apakah sudah ada wilayah, maksud kami masih ada wilayah yang belum tersentuh bantuan? Ya, baik ya. Kami kemarin sempat berbincang-bincang dengan wilayah, dengan masyarakat wilayah perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Nah, itu ada beberapa desa ataupun beberapa masyarakat yang sampai saat ini belum menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari relawan. Masalahnya adalah akses jalan yang terputus di Kecamatan Batang Toru, persisnya di perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Namun hingga saat ini pihak TNI, Polri, pemerintah telah membangun jembatan darurat yang hanya bisa dilalui oleh orang berjalan kaki. Nah, beberapa masyarakat yang stok pangan sudah mulai menipis, yang daerah bisa kita sebut daerah terisolasi itu, dia berjalan kaki menuju Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kemudian sekedar berbelanja, dan itu jaraknya tidak dekat, bisa sampai 5 hingga 10 km. Ya. Iya, bagaimana dengan kondisi kesehatan? Karena di beberapa wilayah lain ada pengakuan dari para pengungsi yang merasakan sakit pada tubuhnya. Bagaimana dengan di Tapanuli Selatan? Apakah juga demikian, Ridwan? Saya tidak untuk situasi korban di pengungsian saat ini, beberapa relawan juga sudah turun untuk memberikan seperti trauma healing untuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Hal tersebut berguna untuk memulihkan psikologis anak-anak pasca terjadinya bencana alam ini. Kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan sejumlah orang tua dari anak-anak tersebut. Orang tua menyebut anak-anak mereka memang trauma berat dengan hal ini. Kadang anak-anak tersebut tiba-tiba menangis, tiba-tiba teriak di tenda pengungsian. Nah, kemarin pada Senin sore kami melihat ada beberapa relawan yang datang untuk melakukan trauma healing terhadap anak-anak yang menjadi korban banjir bandang sendiri. Ridwan, mengingat dahsyatnya bencana ini, apakah Anda punya informasi terkait dengan pengiriman bantuan, terutama juga wacana mengirimkan bantuan melalui udara untuk wilayah-wilayah yang terisolir? Hingga saat ini informasi tersebut belum saya terima. Namun kemarin waktu Menteri Menko PMK dan Kepala BPDBD berkunjung ke sini, mereka menyebut akan menyediakan helikopter di
Bandara Silangit Tapanuli Utara, kemudian untuk bisa digunakan untuk membagikan bantuan melalui jalur udara kepada korban yang terisolir tersebut. Baik, terima kasih Ridwan Anggara, laporan langsung jurnalis Transmedia dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali dan hati-hati.